Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiandoko. Dalam video kali ini saya ingin kasih wawasan dan juga menjawab pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaannya, apakah boleh mengurangi gigi atau gear dari tinggi langsung ke rendah? Misalkan dari 4 langsung ke 1, atau dari 5 bahkan sampai ke 1. Apakah itu boleh? Nah, itu yang akan saya jawab. Oke, kita akan jawab sambil berjalan ya. Oke, kita jalan dulu. Sen kanan. Kita kopling. Pindah gigi 1, kiri depan. Tarik, pencet, lepaskan. Nah, ini sen kanan udah ya. Tarim dulu, ini menurun ya, sedikit menurun. Tarim, ini belum saya lepaskan ini koplingnya. Pelan-pelan kita lihat dari spion belakang aman. Lepaskan kopling pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan sampai penuh. Oke, tambah gas sekarang. Pindah gigi 2, kiri belakang, angkat 40%, tambah gas, lepaskan sampai penuh. Jalur santai, sebelah kiri adalah jalur santai. Oke, kita kembalikan ke belakang ini spionnya. Oke, kita jawab sambil jalan ini ya. Bolehkah kita mengurangi gear atau gigi pada mobil manual tidak berurutan alias lompat dari gigi yang tinggi langsung ke bawah? Apakah merusakkan? Jawabannya adalah tidak masalah atau enggak apa-apa, namun dengan syarat ya. Tidak apa-apa ini bukan secara utuh, tidak sepenuhnya, alias ada syaratnya. Jadi enggak apa-apa ya, kalian misalkan dari gigi 4 langsung ke gigi 2 atau mungkin gigi 1 bahkan, itu tidak masalah dengan syarat. Nah, syaratnya apa? Sebenarnya kata kuncinya adalah kita cocokkan dengan putaran mesin. Nah, di gigi berapa kita berada itu harus disesuaikan dengan putaran mesin. Itu ya, itu kata kuncinya di situ. Kita menyesuaikan dengan putaran mesin. Kan banyak itu nggak boleh. Nah, kalau secara teori itu enggak masalah selama caranya benar. Yang salah gimana caranya? Kalau tidak sesuai dengan putaran mesin itu salah. Misalkan kita ya, ini gigi tinggi, misalkan ini gigi 3 ya, kita pindah misalkan gigi 4. Kita contohkan, ini kita pindah gigi 4 misalkan ya. Ntar, udah sepeda motor. Nah, dari kecepatan ini ya, kecepatan 60 ini ya. Oh, sepeda motor. Nah, kita rem dadak, bukan rem dadak ya. Kita rem ya agak mendadak. Kita pindah ke gigi 3 dulu karena ini masih sesuai dengan gigi 3 kecepatannya ini. Intinya kita cocokkan dengan putaran mesin atau kecepatan lah enaknya ngomong. Nah, kalian harus paham di kecepatan berapa gigi 1, kecepatan 1 sampai 15. Kalau berdasarkan situsnya di website Toyota itu ya, putaran mesinnya 1 sampai 15 itu gigi 1, 15 sampai 35 itu gigi 2, 35 sampai 55 itu gigi 3, 55 sampai 80-an atau ya sekitar 80 atau 75 itu gigi 4. Di atas itu gigi 5 atau 80 ke atas gigi 5. Bentar. Ini dari gigi 3 pindah gigi 2. Ini masih urut karena ini masih sesuai di kecepatan gigi 2. Di kecepatan 20 berarti gigi 2 cocoknya. Kalian harus mengenali itu putaran mesin. Nah, gigi 1 itu cocoknya di putaran mesin berapa, kalian harus paham. Jadi intinya, bolehkah kita mengurangi dari tinggi langsung ke rendah? Itu boleh saja, asalkan kita pas dengan putaran mesinnya. Yo, selain RPM juga kecepatannya harus sesuai dengan gear yang kita pilih.
Misalkan kita kenceng kayak gini, ini gigi 3 ya. Nah, tiba-tiba kalian pindah ke gigi 1 misalkan, ya tidak bisa. Nah, ini contoh ya. Nah, ini lampu merah kan, saya tiba-tiba, ini saya ngerem ya. Saya ngerem. Nah, ini saya pindahkan langsung ke gigi netral misalkan kayak gini, atau gigi 1 misalkan. Karena kecepatan saya di bawah atau sesuai dengan kecepatan gigi 1. Ini kecepatan 0 atau 5. Ya tidak masalah di gigi 1. Bahkan kita nolkan juga tidak masalah. Karena dari kecepatan tinggi tiba-tiba kecepatan itu ngedrop dari tadi 60 atau 40 tadi, tiba-tiba langsung ke kecepatan 10 atau 5 tadi. Ya, otomatis kecepatan 5 itu yang paling cocok adalah di gear 1. Ya pindah gear 1. Nah, gitu. Intinya kalau ada istilah itu yang pernah saya baca, ada istilah rev matching ya, atau penyesuaian putaran mesin dengan gigi yang kita pilih atau gear yang kita pilih. Gear 1 cocoknya, rekomendasinya apa? Kalau mobil berdasarkan situs resminya Toyota itu. Kalau Toyota, mungkin Honda ada perbedaan, paling kalau perbedaan nggak jauh ya, mungkin mirip-mirip aja ya. Kecepatan sekian, misalkan ini ya, kecepatan 1 sampai 15 gigi 1, 15 sampai 30 atau 35 gigi 2. Nah, jadi jawabannya boleh, banyak sekali di komentar. Loh kok langsung dari gigi 3 ke 1? Ya itu tidak apa-apa, walaupun direkomendasikan berurutan. Tapi kan di jalan itu tidak pasti. Kadang-kadang kita lari kenceng, tiba-tiba di depan ada halangan, otomatis dari lari kenceng langsung ke drop ke bawah ya. Dari kenceng langsung drop ke bawah. Kalau seperti itu kasusnya kan otomatis kita menyesuaikan kecepatan. Dari gigi 3 langsung ke pindah gigi 1 misalkan sampai kecepatannya itu hampir berhenti. Atau dari gigi 4 langsung ke 2. Nah, itu intinya menyesuaikan dengan kecepatan atau putaran mesin. Rev matching lah istilahnya, bisa dikatakan seperti itu. Nggak apa-apa jawabannya. Nah, tapi kalau rekomendasi dari Toyota misalkan ya atau yang lainnya, rekomendasinya kita sebaiknya berurutan. Maksudnya berurutan itu ya tetap harus menyesuaikan. Misalkan dari kenceng, oh di sana nanti ada lampu merah misalkan. Ini contoh tadi dari gigi berapa ini? 3, langsung netral. Misalkan, oh di sana ada lampu merah, kita persiapan. Dari gigi 4 misalkan kita persiapan pindah gigi 3 dulu, tapi ya disesuaikan kecepatannya. Terus setelah itu pindah gigi 3, berangsur-angsur. Tujuannya biar ada engine brake-nya supaya lebih bagus. Ya, lebih kepake ya engine brake-nya. Nah itu ya intinya. Wah ini lampu merah lagi guys, kita berhenti aja ya, nggak usah nekat-nekat. Nah gitu guys. Yang tidak boleh mana? Kan sebenarnya itu tidak boleh kalau nggak sesuai. Nah kalau nggak, yang contoh nggak boleh ketika kita kecepatan tinggi, misalkan dari kecepatan 80 kita pakai gigi 5 ya, 80 katakan 80 ke atas itu pakai gigi 5 misalkan. Nah terus kita tidak ada halangan, kecepatan juga menurun, tiba-tiba kita pindah gigi 2 atau bahkan lebih ekstrim lagi gigi 1 ya, mesin kita bisa rontok ya guys ya, atau koplingnya, atau mungkin ya kopling atau bagian mesinnya itu ada yang rusak kalau gitu caranya. Dan kalian juga akan kaget karena agak ada pengeriman mendadak dari 80 langsung kecepatan otomatis turun drastis gitu guys. Nah itu yang nggak boleh, contoh yang nggak boleh seperti itu. Jadi jangan dipukul rata, karena di komentar banyak sekali yang menyalahkan. Wah ini nggak boleh itu, dari gigi 3 langsung ke 1. Nah bukannya tidak boleh, tapi rekomendasi dari pabrikan memang kita harus akselerasinya harus berurutan. Nah itu ketika tidak ada hal-hal yang menuntut kita berurut
ketika tidak ada hal-hal yang menuntut kita tidak berurutan. Ya contohnya misalkan dari tinggi tiba-tiba depan macet, nah, otomatis kita langsung ngerem kan, langsung ngerem, otomatis pindah ke gigi yang sesuai dengan kecepatan. Yang tadinya gigi 5, karena kecepatannya tiba-tiba turun drastis di kecepatan cuma 10, otomatis kita yang menggunakan gigi 1, dari 5 langsung ke 1. Ini saya rem, saya kopling. Ini dari gigi 3 saya nolkan ya. Waduh, BBM nya sudah waktunya ngisi nih. Gak apa-apa lah, kita lanjutkan. Nah itu tidak masalah. Walaupun baiknya tadi saya harus persiapan. Oh di sana lampu merah, kita siapkan. Dari gigi 3 kita kurangi dulu gigi 2, terus kita kurangi lagi gigi 1. Nah itu kalau secara aturan yang baik seperti itu. Namun di jalan kan tidak pasti. Nah, kadang kita ya lupa bahwa di sana ada lampu merah. Kadang depan tiba-tiba harus menuntut kita harus pelan dari kecepatan tinggi. Jadi kata kuncinya ya, yang penting itu ya, yang penting adalah menyesuaikan putaran mesin. Oh maaf, kita sen kanan, kita rem dulu. Nah ini seperti ini. Oh ini masih di gigi 2, masih cocok lah ini, masih di gigi 2, tidak masalah, nggak saya kurangi. Datsunnya ini mau masuk tapi nggak jadi. Kita juga oke, sen kanan, kita lihat belakang aman, kita maju. Oh ternyata di depan ada sepeda motor yang turun, nggak jadi kita. Ternyata Datsunnya malah belok ke sini guys. Gimana ini, bingung dia mungkin. Nah ini oke, itu ya guys ya, sudah terjawab ya pertanyaan saya. Nah ini kita sambil car vlog ya, sampai alun-alun Kota Madiun. Nah, keterangan saya ini jika ada kesalahan tolong di apa ya, tambahi saran dan masukannya ya. Nah, itu sebatas pengetahuan saya. Manusia wajar kalau ada kesalahannya. Mungkin ada yang banyak ya, bukan ada, banyak yang lebih mahir dari kalian bisa menambah ya. Nah, kalau ada kesalahan juga bisa diluruskan. Itu pengetahuan saya. Lagi. Itu pengetahuan saya ya guys. Oke. Kita belok kiri dulu guys. Kita mau parkir dulu gitu ya. Tadi? Muter aja saya muter. Mau parkir di kono kan apa kosong aku. Oh ini sedang diperbaiki nih, alun-alun Kota Madiun. Mungkin mau ada desain yang bagus mungkin, karena kotanya sudah bagus sekali jalan-jalannya. Masa alun-alunnya biasa saja, mungkin Terlalu ada perbaikan. Oke, ini dari gigi 2, kalau ini masih urut ya. Kalau gigi 2 ini sudah pas, ini nanti kita rem, setelah itu kita kopling, kita netralkan ini guys. Hop, handrem, lepas, istirahat kaki. Nah itu tadi ya jawabannya dari, oh sudah hijau guys. Kesimpulannya gitu guys ya, kesimpulannya dari pengetahuan yang saya dapat, ketika kita mengurangi gigi atau pindah gear dari gear atau gigi yang tinggi langsung ke rendah, itu jawabannya boleh dengan syarat sesuai dengan putaran mesinnya atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan putaran mesin ya tidak boleh. Tapi kalau hal tersebut sesuai dengan putaran mesinnya ya tidak masalah. Nah, dari pindah gigi tinggi ke rendah tersebut. Nah, masa misalkan kalian dari lari kencang tiba-tiba ada halangan, kalian pelan kan otomatis. Masa dari gigi 5
kalian baru gigi 4 dulu, gigi 3, 2 ya, terlalu lama padahal posisi kalian sudah berhenti ya, otomatis kan pindah gigi 1 atau mungkin netral kalau macet, atau kalau pelan ya pindah gigi 1, 2 itu otomatis seperti itu. Atau dari lari tinggi tiba-tiba ada pertigaan misalkan yang ramai padat ya harus seperti itu. Oke, tutorialnya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan sudah menjawab ya pertanyaan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye. Ini gue mau pakai cetak atau kayak